Malam itu, hujan turun deras, mengguyur sebuah sekolah tua yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Gedungnya megah, tapi mulai usang, dengan dinding-dinding yang penuh retakan dan cat yang mengelupas. Lampu-lampu redup di lorongnya sering berkelap-kelip, memberikan suasana menyeramkan. 4 siswa, Jaka, Rudy, Sinta, dan Agus, baru saja menyelesaikan tugas kelompok mereka di perpustakaan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, waktu di mana semua orang seharusnya sudah meninggalkan sekolah. Tetapi, mereka masih di sana, terperangkap oleh hujan yang tak kunjung reda. Kenapa sih kita nggak pulang aja dari tadi? Sekarang malah makin deras, keluh Rudy sambil menatap jendela perpustakaan yang buram karena tetesan air. Kan tadi tugasnya belum selesai, jawab Sinta sambil membereskan bukunya. Lagian gak apa-apa, kita tunggu aja sampai hujan reda. Jaka, yang terkenal pemberani, malah tersenyum santai. Santai aja, ini sekolah, bukan kuburan. Apa yang mau ditakutin? Agus, yang pendiam, tiba-tiba mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Tapi, kalian tahu nggak? Sekolah ini punya cerita. Semua mata tertuju padanya. Apaan? Tanya Sinta, penasaran. Agus menarik napas dalam. Katanya, di lantai 3, ada ruang kelas yang selalu terkunci. Tapi, kalau kamu dengar baik-baik, tengah malam suka ada suara-suara dari sana. Ada yang bilang itu suara anak perempuan menangis. Rudy tertawa kecil, meski wajahnya sedikit tegang. Halah, udah jam segini, lu malah nakut-nakutin. Jangan ngaco, Gus. Namun sebelum Agus bisa menjawab, lampu di perpustakaan mendadak padam. Gelap total. Astaga, kenapa mati lampu sih? Teriak Sinta panik. Tenang, aku punya senter, ujar Jaka, mengeluarkan ponselnya. Cahaya dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu. Ayo kita keluar dari sini, usul Rudy. Aku nggak mau nginap di sekolah. Mereka berempat keluar dari perpustakaan, berjalan pelan melewati lorong yang gelap. Suara hujan di luar terdengar samar, bercampur dengan suara langkah kaki mereka. Saat mereka melewati tangga menuju lantai 2, Agus tiba-tiba berhenti. Tunggu, bisiknya. Ada apa lagi? Tanya Jaka kesal. Diam, deh. Dengar itu, Agus menunjuk ke atas. Suara samar terdengar dari lantai 3. Itu seperti suara anak kecil menyanyikan lagu, pelan dan melengking. Semua terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Siapa yang nyanyi? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Nggak mungkin ada orang di lantai 3. Itu ruang yang udah dikunci, jawab Rudy. Namun suara itu semakin jelas. Seperti seseorang berjalan di atas mereka sambil menyanyikan lagu dengan nada sumbang. Jangan-jangan, itu beneran. Agus berbisik ketakutan. Sudahlah, aku naik ke atas. Biar aku cek, ujar Jaka tegas. Tunggu, jangan pergi sendiri. Sinta mencoba menghentikannya, tapi Jaka sudah melangkah menaiki tangga. Jaka sampai di lantai 3. Lorong itu lebih gelap daripada lantai lainnya. Bau lembab bercampur dengan aroma yang aneh, seperti bunga melati. Saat ia menyinari lorong dengan senter ponselnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Pintu salah satu kelas yang seharusnya terkunci, perlahan-lahan terbuka sendiri, berderit pelan. Jaka menelan ludah, tapi ia tak mundur. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu itu. Jaka, jangan masuk, teriak Sinta dari bawah, suaranya menggema di lorong.
Namun Jaka tidak mendengar. Ia mengintip ke dalam kelas. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa selain meja-meja dan kursi yang tertata rapi. Tapi kemudian, di sudut ruangan, ia melihat bayangan seseorang. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Jaka merasa matanya sedang diperhatikan. Dengan nekat, ia melangkah masuk. Dan saat itu juga, pintu di belakangnya menutup dengan keras. Suara pintu tertutup menggema keras di lorong, membuat Sinta, Rudy, dan Agus melonjak ketakutan di bawah. "Jaka!" teriak Sinta, memandangi tangga menuju lantai 3 dengan cemas. Namun, dari lantai atas, tidak ada jawaban. Jaka terperangkap di dalam ruangan yang gelap gulita. Cahaya dari ponselnya mulai meredup karena baterainya hampir habis. Napasnya tercekat. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming, seolah terkunci dari luar. "Hei, buka pintunya!" teriak Jaka sambil memukul-mukul kayu yang dingin. Namun, bukan suara teman-temannya yang terdengar. Sebaliknya, suara tawa kecil bergema dari sudut ruangan. Itu suara seorang anak perempuan. "Siapa itu?" Jaka membalikkan badan dengan panik, mengarahkan senternya ke sudut ruangan. Di sana, ia melihat sesosok gadis kecil, mengenakan seragam sekolah lama berwarna putih, duduk dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, tubuhnya tidak bergerak, seperti patung. "Hei, kamu siapa?" tanya Jaka, suaranya gemetar. Gadis itu tidak menjawab. Perlahan, ia mulai berdiri. Rambutnya yang hitam panjang terurai, tetapi wajahnya tetap tertunduk. Jaka merasakan tubuhnya kaku, kakinya seperti tertanam di lantai. Tiba-tiba, gadis itu mengangkat kepalanya dengan gerakan cepat. Mata hitamnya kosong, mulutnya tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. "Kamu datang mencariku," suaranya melengking, membuat Jaka menjerit. Di bawah, Sinta memutuskan untuk naik ke lantai 3, meskipun Rudy dan Agus mencoba mencegahnya. Jaka sendirian di atas. "Kalau kita nggak bantu, gimana kalau terjadi sesuatu?" katanya tegas, meskipun jelas ia ketakutan. Rudy dan Agus akhirnya mengikuti, meski ragu. Mereka menaiki tangga dengan langkah perlahan, mendengar gemuruh hujan di luar yang semakin keras. Sampai di lantai 3, lorong itu terasa lebih dingin, seperti ada angin dingin yang menusuk kulit mereka. Di ujung lorong, pintu kelas yang tadi dibuka Jaka kini tertutup rapat. "Jaka!" Sinta memanggil, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ada suara langkah kaki mereka yang menggema. Mereka berjalan mendekati pintu, dengan Agus yang membawa tongkat kayu yang ditemukannya di lantai. Ketika mereka sampai di depan pintu, Sinta mencoba membuka. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Ia membukanya perlahan, tapi ruangan di dalamnya kosong. Tidak ada tanda-tanda Jaka. "Mana dia? Tadi dia masuk ke sini, kan?" tanya Sinta. Rudy menyoroti sudut-sudut ruangan dengan senter dari ponselnya. Semua tampak biasa, meja-meja, kursi, papan tulis, kecuali satu hal. Di sudut belakang, ada tulisan besar di dinding yang terbuat dari sesuatu yang gelap dan lengket. "Pergi sebelum terlambat." Tulisan itu tampak seperti darah. "Astaga," bisik Agus sambil mundur. "Kita harus keluar dari sini. Cepat!" Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu kelas tiba-tiba menutup dengan sendirinya, dan suara tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini, suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat mereka bertiga menjerit. "Ada apa ini? Siapa di sini?"
Rudy berteriak panik, tetapi suara tawanya semakin keras, seolah mengejek mereka. Tiba-tiba, dari balik meja-meja, muncullah sesosok bayangan kecil. Itu adalah gadis yang sama yang dilihat Jaka sebelumnya. Ia berjalan perlahan, langkahnya menyeret di lantai. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya pucat seperti mayat, matanya hitam legam, dan senyumnya masih lebar. "Kalian mau bermain denganku?" Suaranya terdengar lembut, tapi menyeramkan. Sinta mundur, memegang tangan Agus erat-erat. "Apa yang kamu mau dari kami?" Gadis itu berhenti, lalu mengangkat tangannya. Seketika, lampu ruangan berkedip-kedip. Dalam cahaya yang tidak stabil itu, mereka melihat sosok-sosok lain mulai bermunculan. Bayangan anak-anak dengan wajah kosong, berdiri di setiap sudut ruangan. "Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus menemani kami di sini selamanya." Gadis itu berbisik, tetapi suaranya bergema di kepala mereka. Rudy yang panik mencoba membuka pintu dengan paksa, tapi pintu itu seolah dipaku dari luar. Agus, dengan tongkat kayunya, mengayunkan ke arah gadis itu, tapi tongkatnya justru menembus tubuhnya seperti asap. Gadis itu tertawa pelan, dan tiba-tiba muncul tepat di depan wajah Agus. "Kamu tidak sopan," katanya sebelum meniupkan sesuatu ke wajah Agus. Agus langsung jatuh pingsan. Sinta dan Rudy tidak punya pilihan selain menyeret Agus keluar dari ruangan itu, meskipun pintu baru bisa terbuka setelah gadis itu menghilang. Mereka membawa Agus ke lantai bawah, tetapi tubuh Agus mulai menggigil, dan ia bergumam sesuatu yang tidak jelas. Dia di sini, jangan biarkan dia mengambilku." Sinta mulai menangis. "Kita harus keluar dari sini. Ini semua salah. Kenapa kita nggak pulang dari tadi?" Rudy mencoba menenangkan Sinta, tetapi pikirannya sendiri kacau. Ia ingat cerita lama tentang sekolah itu, bahwa dulunya ada seorang gadis yang meninggal secara misterius di lantai 3 setelah dikurung oleh teman-temannya. Nama gadis itu adalah Amara, dan sejak saat itu, lantai 3 menjadi tempat yang dilarang. Namun, kenapa mereka semua bisa melihatnya sekarang? Apa yang sebenarnya gadis itu inginkan?